Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo dan selamat tahun baru 2025 buat kalian semua ya. Dan hari ini kita bahas tentang kasus yang ada di Korea Selatan. Sementara di Indonesia Shin Tae-yong habis dipecat, terus kita habis hiring pelatih yang sempat terlilit utang judol dan gua pakai topi Tottenham Hotspur yang di dalamnya ada kalau sekarang udah jadi striker ya Yung ya, si Yung Min Son. Jadi cocok ini momentumnya ya kan. Banyak yang tidak suka gue pakai topi Tottenham. Emang kenapa? Gue fans Tottenham bro, ya kan, karena Mbappe udah nggak bisa main, keseringan offside deh. Jadi celana Mbappe gue itu udah gue bakar di rumah karena gue malu pakainya ya. Jadi mari kita bahas sebuah hal yang lagi viral banget ya, kayaknya di shorts dimanapun ya, dan jatuhnya berita viral ini banyak misleading karena banyak gambar-gambar AI yang ditaruh untuk menjadi konteks yang tidak diberikan disclaimer sama sekali bahwa itu adalah gambar-gambar dari AI. Yaitu bagaimana Squid Game itu katanya terreferensi dari sebuah kasus nyata yang terjadi di Korea Selatan. Mari kita mulai kasusnya. Let's begin the case guys. Myself, I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, lagi rame banget di sosmed pada nyebarin kalau Squid Game yang lagi viral di Netflix ini berasal dari kisah nyata yang beneran terjadi di Korea Selatan barengan bersama dengan foto-foto yang jangan lo pada percaya harusnya, karena sebagian besar foto yang beredar yang katanya tempat Squid Game asli itu sebenarnya adalah gambar AI. Bahkan mungkin gue bisa bikin gambar AI yang lebih bagus kali gitu ya. Jadi lu jangan pada percaya aja sama apa yang ada di internet tentunya, dan gue yakin di tahun 2025 ini makin banyak ya cerita-cerita hoax yang disupport sama foto ataupun video hasil dari AI. Itu pasti banget itu terjadi di tahun ini. Jadi jangan cepet-cepet percaya. Dan balik lagi ke rumor soal Squid Game di dunia nyata yang beneran terjadi. Sebenarnya referensi terdekat kejadian nyata yang mirip banget sama Squid Game adalah kejadian atau skandal Brothers Home di tahun 80-an di Korea Selatan. Sebuah yayasan atau dinas pemberdayaan manusia. Khusus bagi mereka-mereka yang tidak punya rumah ataupun tidak punya pekerjaan tetap di Korea Selatan. Yang bukannya sebenarnya memberdayakan manusia, sebenarnya mereka ini malah disiksa setiap hari di Brothers Home ini. Kalau pertanyaannya kenapa ini dinas sosial bisa terbentuk di Korea Selatan, alasannya karena tahun 1980-an Korea Selatan ini tiba-tiba secara ekonomi itu kan melesat tinggi ya, dan terus mengalami peningkatan pasca perang Korea tahun 50-an. Terus di tahun 86 itu bakal ada Asian Games, dan 1988 itu bakal ada Seoul Olympics. Dan seperti yang dilakukan sama banyak negara tuan rumah Olimpiade atau pagelaran besar skala internasional, tentunya adalah negara tersebut berbenah supaya pas tamu-tamu dari negara lain datang itu tidak melihat sisi gelap dari negara tuan rumah tersebut. Contohnya mungkin kayak Filipina lah yang naruh tembok-tembok tinggi sepanjang tol bandara sampai ke pusat kota buat nutupin pemukiman kumuh. Nah gak berbeda juga sama si Korea Selatan ini, karena pada bulan April 1981 itu ada surat yang dikirim ke Perdana Menteri Nam Duk-woo dari Presiden Korsel saat itu Chun Doo-hwan. FYI, ini presiden adalah mantan jenderal yang ngelakuin kudeta militer buat menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Jadi lu kudu paham cara-cara mainnya, udah pasti aneh ya. Dan itu tertuang di isi suratnya juga yang memang bilang bahwa negara harus membersihkan para gelandangan pengemis dan harus benar-benar melakukan operasi ketat terhadap para gelandangan dan pengangguran biar bersih pas nanti Olimpiade dilaksanakan di Korea Selatan. Dari surat perintah presiden itu dan dilaksanakan sama Perdana Menterinya, mulai muncul tuh banyak fasilitas-fasilitas dinas dan yayasan swasta yang bertugas menampung para gelandangan dan pengangguran untuk ceritanya bakal dilatih nih para pengangguran ini selama 1 tahun terus dikembalikan lagi ke masyarakat. Bahkan film-film propaganda itu juga muncul buat mempromosikan berbagai fasilitas dan dinas swasta ini soal visi tentang di fasilitas inilah mimpi para gelandangan ini atau mimpi Anda ini dimulai gitu. Jadi sebuah kehidupan baru ceritanya. Selain itu juga mulai muncul tuh bis-bis besar dengan tulisan Vagrant Transport Vehicles alias kendaraan khusus transportasi gelandangan.
Dan bis-bis ini itu mulai muncul di kota-kota besar seperti Busan buat mengangkut para gelandangan yang nggak punya tempat tinggal menuju ke para dinas-dinas swasta tersebut. Dan salah satu rumah yayasan atau dinas terbesar swasta adalah Yungjae Bokjiwon atau dikenal secara global sebagai nama Brothers Home. Yang sebetulnya itu sudah berdiri lama dari tahun 1976, jauh sebelum kebijakan untuk membersihkan jalanan kota-kota besar Korsel dari gelandangan itu diinisiasi oleh presidennya. Yang punya rumah yayasan terbesar ini namanya Park In-gwen, yang adalah mantan militer dan juga petinju. Kalau pertanyaan lanjutannya kenapa rumah-rumah rekonsiliasi dan juga pemberdayaan ini jadi banyak yang muncul dan kenapa ownernya mau bikin rumah-rumah kayak ginian? Jawabannya adalah karena mereka dibiayain sama negara. Dan setelah peraturan bersih-bersih gelandangan ini dimulai, anggaran mereka pun naik. Sederhananya, makin banyak orang yang ditampung, itu makin banyak juga anggaran yang bakal diturunin oleh pemerintah ke rumah ataupun dinas swasta tersebut. Jadi sekarang kita mulai nangkep kenapa orang-orang atau owner-owner dari rumah-rumah yayasan ini itu punya inisiatif buat bikin dinas-dinas sosial swasta kayak gini. Yang kalau di Indonesia, makan intinya lu kudu cari duit sendiri ya buat memberdayakan orang-orang yang lu tampung dan tentu jadi sesuatu yang bukan buat tujuan keuntungan. Kecuali tujuan lu emang buat korup uang donatur dari awal yang tentunya ceritanya berbeda lagi. Nah, dari anggaran yang semakin besar untuk dinas sosial swasta inilah skandal Brothers Home terjadi. Di mana untuk bisa mendapatkan duit negara lebih banyak, mereka bukan lagi mengajak para gelandangan untuk tinggal dan rehab di tempat mereka. Tapi melainkan dengan cara dipaksa, bahkan mereka nangkep itu bukan lagi gelandangan, tapi orang biasa pun bisa mereka tangkap suka-suka hati mereka. Bahkan penghuni Brothers Home ini sempat sampai ke angka tertingginya di 3.500 orang atau inmates. Kalau misalnya ditangkap doang terus dikasih makan, menurut gue sih cukup tidak apa-apa. Ternyata ini mah udah ditangkap suka-suka dia, kadang juga bukan gelandangan yang ditangkap, terus ribuan orang ini ternyata pas nyampe Brothers Home ini mereka disiksa habis-habisan di sana. Beberapa kisah yang tersebar adalah seorang anak usianya 8 tahun, lagi jalan-jalan sama bapaknya, nama anaknya ini Han. Kejadiannya di tahun 1984. Saat itu si bapak sama anak ini tuh kan ceritanya lagi jalan-jalan di Busan ya. Terus di tengah jalan bapaknya ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan dia tuh meninggalkan anaknya sebentar dulu. Nah bapaknya mikir nih, aku titipin dulu nih anak aku di kantor polisi. Harusnya kan jadi tempat yang paling aman nih buat anaknya. Ternyata ya setelah dititipin ya, beberapa menit kemudian itu ada bis yang berhenti depan kantor polisi. Dan ini anak yang baru 8 tahun ini itu dibawa paksa masuk ke bis. Padahal anak ini udah teriak-teriak bahwa bapaknya bentar lagi datang dan aku bukan gelandangan. Gila banget menurut gua kan. Dan cerita lainnya itu juga muncul dari orang namanya Choi Sung-woo yang pada saat itu umurnya baru 13 tahun. Lagi jalan pulang dari sekolah, tiba-tiba ini anak di-stopin sama polisi. Terus tasnya diperiksa paksa. Terus dituduh nyolong roti. Padahal itu roti yang ada di dalam tas itu adalah sisa makan siang yang dia bawa ke sekolah. Polisinya nanyain tentang di mana lu curi ini roti sampai disiksa dan bahkan dibakar anunya buat dipaksa ngaku sesuatu yang gak dia lakuin. Sampai akhirnya ini anak kecil ya namanya juga baru 13 tahun nih disiksa gitu ya udah terpaksa dia bilang aja iya aku mencuri roti tersebut. Dan gilanya ya abis dia ngaku tiba-tiba 10 menit kemudian itu ada mobil freezer yang biasa bawa daging atau makanan beku ya. Terus dia dimasukin ke sana dan dibawa ke Brothers Home. Dengan 2 kasus penangkapan atau lebih, tentunya lebih banyak banget. Cuman ini 2 kasus yang paling terkenal gitu ya, terhadap penculikan anak ataupun penculikan orang-orang biasa gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa para polisi itu pada nangkep-nangkepin semena-mena dan rata-rata dibawa semua ke Brothers Home? Jawabannya adalah selain anggaran besar yang turun ke dinas sosial swasta, para polisi ini itu juga dikasih komisi sama para pemilik dinas sosial. Untuk setiap orang ataupun gelandangan yang berhasil mereka tangkap. Tentu iming-iming komisi inilah yang ngebuat para polisi ini akhirnya jadi korup kelakuannya. Dan udah asal tangkep siapa aja yang penting bisa dapat komisi banyak dari Brothers Home. Mungkin siang-siang kayak mikir wah semua orang gelandangan sudah kita serahkan nih. Kita gak dapat bonus lagi dah. Ya udah tangkep siapa aja yang lewat gitu. Nah di dalam Brothers Home mereka semua ini disiksa habis-habisan. Dipukulin setiap hari. Bahkan setiap malam orang-orang ini dicabuli semena-mena oleh para petugas dan penjaga Brothers Home ini.
Konsep di Brothers Home juga ada yang namanya platoon leader ataupun ketua peleton. Biasanya ketua peleton ini adalah penghuni yang kooperatif sama para penjaganya. Makanya ketua peleton ini bisa dibilang jadi pegangan para penjaga. Dan ketua-ketua peleton inilah yang akhirnya juga ikut menyiksa penghuni lain. Bahkan seringkali menyiksa penghuni lain dengan cara lagi tidur itu tiba-tiba disiram pakai air dingin. Bajunya dibuka semua di tengah malam, terus disikat sesuka-sukanya dia. Bahkan buat para penghuni yang gak bisa diem dan terus mempertanyakan kenapa mereka disiksa dan mempertanyakan kenapa mereka dibawa ke Brothers Home, biasanya mereka tuh bakal diikat pakai selimut, terus dipukulin sampai pingsan, bahkan seringkali sampai keluar busa dari mulut. Dan tidak jarang tentunya yang meninggal dunia. Dan diseret di depan para penghuni yang lain sebagai pelajaran bahwa penghuni itu harus nurut sama para penjaga dan tidak usah banyak nanya. Dan kalau kita kilas balik, kenapa ini skandal diidentikan dan direferkan ke Squid Game? Karena para penghuni ini juga diberikan kostum yang mirip sama Squid Game. Bedanya jaket dan celananya itu warnanya biru, tapi sama-sama trainer gitu. Dan mereka juga nggak dikasih mandi selama sekali, bahkan sampai ada yang bertahun-tahun, sampai bahkan ada yang banyak gua nggak tahu lah, ada cacing atau apanya lah di badan gitu ya. Mereka juga banyak yang malnutrisi karena nggak dikasih makan. Kalaupun dikasih makan, beberapa kesaksian bilang makanan itu udah busuk. Ataupun ditaruh di lantai tanpa piring dan juga alat makan, lu bayangin. Dan ini kondisinya aspal yang nggak pernah dibersihin gitu. Mereka pun juga pada setiap kesempatan disuruh berkompetisi satu sama lain. Inilah kenapa ini di-refer menjadi Squid Game gitu ya. Ada yang disuruh lama-lama bergantung terbalik gitu, kepala di bawah. Dan kalau jatuh misalnya dipukulin, ada yang matanya ditonjok sampai merah juga kalau misalnya nggak mampu berkompetisi sama yang lain. Yang tentunya sebenarnya kompetisi-kompetisi ini dibikin juga cuman buat akal-akalan para penjaga dan platoon leader buat menyiksa dan mencari entertainment buat mereka sendiri. Dan untuk tempat tidurnya sendiri memang benar mirip banget sama Squid Game. Satu peleton itu terdiri dari 120 penghuni yang tidur di bunk bed yang dikonfigurasi secara zigzag. Jadi emang secara tema ini benar-benar mirip banget sama Squid Game. Walaupun sutradara yang Squid Game tuh udah bilang ya bahwa inspirasinya itu datang dari anime-anime Jepang dan bukan Brothers Home ini. Cuma ya emang skandal ini memang beneran mirip sama Squid Game dari segi tema. Jadi gue gak tahu sutradaranya bohong atau enggak gitu ya. Atau takut mungkin kan. Terus selain disiksa sehari-hari ya, mereka ini juga dijadikan budak di mana mereka dipekerjakan di pabrik-pabrik kecil di Brothers Home untuk produksi pensil, alat pancing, payung-payung kecil buat hiasan minuman, ada baju, sepatu, banyak lagi lah. Kalau mungkin sekarang misal terjadi mungkin disuruh bikin baju bola, ya kan. Dan mereka ini tentunya tidak digaji sama sekali. Dan barang-barang ini tentu bukan buat melatih kreativitas para penghuni supaya nanti bisa aktif lagi di dunia sosial di luar sana gitu. Tapi ini tujuannya adalah untuk profit si owner dari Brothers Home. Secara ini orang kerja kagak dibayar sama sekali. Dan barang produksinya bisa diperjualbelikan di luar sana. Bahkan mereka ini ya, orang-orang penghuni Brothers Home ini, itu di awal-awal itu kan membludak tuh penghuni Brothers Home setelah inisiasi dari presiden ya, soal pembersihan gelandangan dari jalanan. Nah karena langsung membludaknya itu bahkan banyak yang tidur di tenda, di aspal, di jalanan ya. Di tempat Brothers Home itu. Sambil mereka itu disuruh bangun gedung-gedung buat nampung mereka tinggal sendiri. Luar biasa, gila gak? Dan itu tidak dibayar. Dapat buruh gratis, dapat kuli gratis. Dan seperti orang-orang gila lainnya yang punya otak psikopat ya. Park In-gwen ini juga menggunakan cuci otak melalui agama untuk para penghuninya. Setiap pagi jam 5.30 pagi itu akan ada suara dari toa yang menyuarakan soal Alkitab dan perintah untuk segera para penghuni bersiap untuk beribadah dan mendengarkan khotbah. Dan selama khotbah berlangsung dari speaker-speaker ini, para penghuni harus berdiri di sebelah ranjang mereka dengan tegap. Dan setiap Rabu dan Minggu mereka juga diharuskan berjalan di tangga yang luar biasa panjang untuk menghadiri gereja sambil ngomongin sepanjang perjalanan itu soal 10 perintah Allah selama mendaki tangga. Dan mereka yang berani kabur dari trials ini, dari rutinitas tersebut, yang tentunya melelahkan gitu ya, itu bakal disiksa di depan para penghuni lain sebagai pelajaran. Lu bayangin naik tangga tanpa dikasih makan, tanpa mandi, tanpa lu dikasih apapun itu. Capek pasti kan. Dan sampai lu di gerejanya, adik ipar Park yang namanya Lim Yung Sun ini itu juga bakal khotbah seakan-akan rohani dan bawa-bawa nama Tuhan dalam setiap penyiksaan yang terjadi di camp tersebut. Dan cuci otak para penghuni bahwa penyiksaan itu wajar untuk mereka dan gak sedikit yang percaya juga dengan omongan itu dan terus jadi ikhlas juga di dalam sana dan disiksa juga santai aja. Gue intinya sih pengen banget dengar khotbahnya sesungguhnya kayak apa sampai bisa mencuci otak orang-orang ini.
Bahkan seringkali banyak yang berencana kabur dari Camp Brothers Home ini. Tapi setiap waktunya mau kabur, para penjaga tuh selalu udah tahu duluan rencana mereka. Yang artinya selalu ada penghuni yang berusaha kooperatif dengan para penjaganya. Dan kabur ini memang harus rame-rame karena tinggi banget temboknya Brothers Home. Tingginya itu sekitar 7 meter. Jadi beneran mesti kerjasama untuk kabur. Cuma sayangnya banyak yang sering kecuci otaknya buat tetap bertahan di Camp Brothers Home ini. Dan akhirnya ngecepuin teman-teman yang mau kabur. Dan setelah bertahun-tahun aman, setelah gue ceritain semua kesaksian dan penyiksaan-penyiksaan tersebut, dan tentunya Park juga bisa bermain dengan bahagia gitu ya, menjadi Tuhan di Brothers Home, tahun 1986, rumor itu mulai beredar di Busan soal Brothers Home ini dan seluruh penyiksaannya. Setelah banyak memang akhirnya laporan orang tua dan kerabat korban yang juga memang tidak pernah diurusin sama polisi, dan akhirnya mereka membuat demonstrasi-demonstrasi. Gitu. Karena memang polisi juga bagian dari skandal ini tentunya kan. Nah, kasus ini makin mencuat itu ketika itu ada seorang jaksa yang tiba-tiba mengunjungi Brothers Home dengan ngefoto beberapa penjaga yang megang tongkat panjang buat mukulin orang. Dari kunjungan mendadak jaksa dan foto-foto tersebutlah akhirnya rumah dinas ataupun camp atau Brothers Home ini itu digerebek. Dan ditemukan uang dalam pecahan USD ataupun AUD atau Australian Dollar itu senilai 5 juta dolar kalau di tahun-tahun sekarang ini dinilai. Di tahun 87-nya setelah penggerebekan tersebut akhirnya si Park bajingan ini ditangkap. Tapi sayangnya ditangkap atas penangkapan ilegal doang. Yang tadinya dituntut 15 tahun juga, itu Park cuma ditangkap selama 2 tahun doang. Dan ini juga dibantu sama wali kota Busan pada saat itu yang minta pembebasan Park secara segera. Yang kalau kau rasa-rasa tentu ini wali kota juga pastinya dapat duit dan ikut berkontribusi dalam apa yang terjadi di Brothers Home pastinya. Dan gilanya setelah bebas nih si Park ini, dia tuh bisa lagi memulai bisnis dinas sosial lagi. Lu bayangin gak? Gila gak menurut lu? Bahkan dengan jejak kriminalnya, dia itu bisa dikasih visa ke Australia buat mengunjungi saudara-saudaranya yang udah tinggal di Australia, termasuk Lim Yung Son yang adalah pendeta di Brothers Home yang tadi khotbah tuh yang gue ceritain. Yang juga akhirnya sempat kabur saat penangkapan Park di tahun 87 dan berhasil jadi pendeta juga di gereja Korea di Australia. Hidup keluarga Park setelah penangkapan enjoy-enjoy aja karena ini orang-orang bahkan punya aset yang gak main-main, kayak punya lapangan golf senilai 1,4 juta dolar. Bahkan jiwa perbudakannya aja itu juga masih dibawa ke Australia, di mana beberapa penghuni Brothers Home itu ada yang mereka bawa ke Australia buat jadi budak-budak untuk ngurusin usaha mereka di Australia. Memang menurut gue kudu ditonjok sama kanguru ya keluarga ini ya. Harus berantem sama ini ya Roger Junior dari Tekken ya. Dan para korbannya terus bersuara juga soal kasus ini karena melihat kan keluarganya Park ini mah jaya-jaya aja gitu ya. Dan tentunya meminta kasus ini terus dibuka sampai bisa ganti rugi kepada para korban. Dan korbannya juga ngincar aset-aset Park yang harus dijual untuk ganti rugi hidup para korban yang sudah berantakan selama tahunan ini. Dan memang setelah diperiksa, 9 dari 10 orang yang dibawa ke Brothers Home itu bukanlah gelandangan yang tidak punya rumah gitu saat mereka lagi diwawancara. Ini membuktikan bahwa Park ini memang asal nangkep cuman untuk dapetin duit dari pemerintah dan bikin perbudakan di Brothers Home itu doang. Tahun 2014 kasus ini dibuka kembali dengan tuduhan yang sama setelah dingin beberapa tahun itu kasus. Dan kali ini anaknya Park, si Park Chung Kwang itu yang ditahan selama 3 tahun atas penggelapan uang dinas sosial. Si Park bapaknya sendiri harus ditahan tapi gak jadi karena alasan kesehatan dan akhirnya meninggal karena demensia di tahun 2016. Status kasusnya sekarang, pemerintah Korea sedang berjuang untuk ngambil aset-asetnya keluarga Park yang dikelola sama anak-anaknya di Australia. Khususnya properti mereka yang punya nilai 11 juta US dollar. Yang diusahakan bisa dirampas dari keluarga ini untuk bayar ganti rugi ke para korbannya yang sampai detik ini belum dapat kejelasan yang tentunya banyak halang rintang dari para pejabat yang terkait dengan kasus ini. Mirip-mirip lah sama beberapa kasus yang ada di Indo pastinya. Nah itulah dia kasus Brothers Home dan kenapa itu diidentikan dengan yang namanya Squid Game. Semoga ini bisa memperjelas dan nge-clear kalau misalnya kalian lihat short-shorts lagi soal gambar-gambar AI yang diidentikan dengan Squid Game. Tidak ada Squid Game yang sesungguhnya yang terjadi yang benar-benar Squid Game ada nomor-nomor kontestan dan dapat duitnya gitu ya. Tapi penyiksaan-penyiksaan itu terjadi di Brothers Home yang kostum dan temanya memang mirip banget sama Squid Game. Tapi bukan Squid Game seutuhnya gitu. Kalau Squid Game kan masuk gue taruhannya nyawa tapi dapat duit ya. Nah ini Brothers Home taruhannya nyawa jualan pensil anjing maksud gue. Yang dapat juga bosnya gitu. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua soal Brothers Home ini.
Dan kalau kalian punya komentar terkait dengan kasus ini, silahkan drop di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih banyak video yang bisa kita bahas. Topik-topik menarik yang bisa kita bahas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.